Andrianto, 63 tahun, tak menyangka bakal menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh anggota polisi. Padahal warga Jalan Patimura, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, saat itu sedang membawa jenazah anak perempuannya dari rumah sakit di Surabaya. Kisah salah tangkap dan perlakuan kekerasan itu pun diceritakan Satria Galih Wismawan, menantu dari korban. Galih mengatakan peristiwa yang menimpa mertuanya itu terjadi saat ia bersama keluarga besarnya sedang berduka, Selasa 28 Desember 2021. Istrinya, Maria Ulfa Dwi Andriani, yang merupakan putri dari Andrianto, dibawa mobil ambulans dan ada 2 mobil pengiring dari Surabaya menuju ke Bojonegoro. Mertuanya mengemudikan mobil Suzuki R3 mengiringi dari belakang ambulan yang membawa jenazah putrinya sejak berangkat dari Surabaya. Pada saat berada di pertigaan Depot Mira, Kelurahan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, sekitar pukul 21.00 WIB, iring-iringan ambulans terhenti karena terhalang mobil di depannya yang berhenti di lampu merah. Ia yang berada di dalam ambulans terkaget begitu mendengar suara tembakan ke atas 2 kali, terlebih melihat mobil yang ditumpangi mertuanya dikelilingi petugas kepolisian. Ada yang berpakaian polisi dan ada yang berpakaian preman menembakkan senjata ke atas dan menggedor pintu mobil ayah saya, sekitar 5 orang. Ungkap Galih kepada wartawan Selasa 11 Januari 2022. Melihat kegaduhan yang menimpa mertua, Galih pun turun dari mobil ambulans yang membawa jenazah istrinya untuk mempertanyakan maksud dari tindakan petugas yang menghadang mobil pengiring jenazah. Ia juga berusaha menjelaskan kepada petugas jika pengemudi mobil yang dihadangnya adalah orang tua dari almarhumah yang masih satu rombongan ambulans. Pihak kepolisian tidak menghiraukan penjelasan yang disampaikan, sehingga tetap bersikeras memaksa mertuanya untuk turun dari mobil mengikuti arahan petugas. Mertuanya yang tidak tahu kesalahannya sempat mendapatkan perlakuan kasar dari salah seorang petugas kepolisian yang menghadang. Waktu itu petugas bilang kalau ayah mertua jadi pelaku tabrak lari. Ayah sempat dipukul kepalanya sama petugas saat membuka kaca pintu mobil dan dipaksa keluar mobil sambil ditarik-tarik tubuhnya, bebernya. Masih kata Galih, petugas kepolisian akhirnya menangkap mertuanya dan dimasukkan ke dalam mobil patroli milik Polres Lamongan, lalu dibawa ke Mapolsek Babat. Ia akhirnya mengikuti ayah mertua ke Mapolsek Babat sambil membawa ambulans yang ditumpangi jenazah istrinya. Saat di Mapolsek Babat, ia kembali mempertanyakan kepada petugas yang menangkap dan menahan mertuanya itu. Galih kembali menjelaskan agar mertuanya yang sedang berduka dan tidak tahu kesalahan yang diperbuat itu segera dilepaskan. Keluarga ingin segera membawa jenazah istrinya ke rumah duka dan segera dapat dimakamkan. Saya jelaskan lagi dan ada polisi memeriksa ambulans lalu melihat ada jenazah istri baru dilepaskan. SIM dan STNK mobil yang ditahan saat itu sempat mau ditahan juga, ujarnya. Peristiwa jelang tahun baru itu sangat membuatnya terpukul di tengah duka yang dirasakan. Setelah berkonsultasi dengan beberapa teman, dia akhirnya melaporkan secara online tindak kesewenang-wenangan aparat kepolisian yang menimpa keluarganya ke Propam Mabes Polri untuk memperoleh keadilan. Usai melaporkan ke Mabes Polri, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana bersama PJU mendatangi kediamannya pada Jumat 31 Desember 2021. Kapolres Lamongan meminta maaf atas kejadian salah tangkap yang menimpa keluarganya. Pihak keluarga juga sudah memaafkan, namun masih ada permintaan pihak keluarga yang sudah disepakati belum dilakukan Polres Lamongan. Pihak keluarga meminta oknum petugas yang melakukan tindak kekerasan itu meminta maaf langsung, dan Polres Lamongan meminta maaf secara resmi melalui media massa. Kejadian itu membuat nama baik keluarga menjadi buruk di tengah masyarakat. Katanya, permintaan maaf melalui media massa akan dilakukan segera dalam pekan ini, pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana.